Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Perbankan Syariah 4B akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang implementasi kebijakan-kebijakan moneter di Indonesia periode 1983 sampai dengan 1997. Dengan anggota kelompok yang pertama Rifadatul Munawwaroh NIM 12401193062, yang kedua Sifa Miftahur Rahmah dengan NIM 12401193064, dan yang terakhir Fauzan Dian Firmansyah dengan NIM 12401193082. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pada awal 1980-an merupakan era awal liberasi sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. Restrukturisasi perbankan telah dimulai sejak tahun 1983 yang dikenal sebagai Paket Juni atau Pakjun 1983 dengan tujuan utamanya mengurangi intervensi pemerintah dalam menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kapabilitas bank untuk memobilisasi dana tabungan dan deposito. Kebijakan ini dapat mendorong pesatnya perkembangan sektor perbankan dan keuangan yang ditandai dengan makin banyaknya jumlah bank yang beroperasi, besarnya dana masyarakat yang dapat dimobilisasi baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito maupun kredit dan jenis pembiayaan lainnya. Operasi di pasar keuangan dilakukan dengan cara lelang SBI yang mulai diterbitkan pada bulan Februari 1984. Tujuannya adalah memengaruhi jumlah likuiditas perbankan dalam rupiah. Dengan SBI, Bank Indonesia berhasil menyedot likuidasi rupiah perbankan dan memaksa perbankan menukarkan aktiva luar negeri ke dalam rupiah. Konversi ini identik dengan aliran modal. Selain itu, pemerintah dan BI melakukan intervensi di pasar uang rupiah dengan cara membeli pinjaman jangka panjang antara overnight hingga 7 hari. Intervensi ini juga bertujuan untuk mencapai sasaran operasional agar sasaran antara jumlah uang yang beredar tetap terkendali sesuai dengan rencana awalnya. Reformasi sistem perbankan yang diarahkan ke sistem pasar membawa implikasi yang sangat luas terhadap perbankan di Indonesia. Misalnya sejak adanya Pakto 1988, aplikasi untuk membuat aplikasi bank itu meningkat. Dalam periode 1983 sampai dengan 1997 mulai diperkenalkan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang bersifat tidak langsung. Antara lain yang pertama yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen operasi pasar terbuka atau OPT yang digunakan sebagai instrumen kontraksi jika situasi moneter dinilai terlalu ekspansif. Yang kedua, yaitu fasilitas diskonto yang dapat digunakan oleh bank-bank sebagai alternatif dalam pengendalian likuiditasnya, disediakan sejak Februari 1984. Yang ketiga, yaitu surat berharga pasar uang atau SBPO. Instrumen SBPO ini merupakan instrumen OPT yang digunakan sebagai instrumen ekspansi jika situasi moneter dinilai terlalu kontraktif. Dan yang terakhir yaitu cadangan primer masih dipergunakan sebagai instrumen kebijakan tidak langsung. Reformasi di sektor perbankan sangat signifikan terjadi pada tahun 1988 seiring dengan diberlakukannya paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang bertujuan untuk meningkatkan pengarahan dan masyarakat, ekspor non-migas, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, serta menciptakan iklim pengembangan pasar modal di Indonesia. Pakto 1988 ini berhasil mendorong operasi dan produk perbankan. Reformasi perbankan pada periode 1988 sampai 1990 diwarnai dengan dikeluarkannya beberapa paket reformasi untuk memperbaiki efektivitas fungsi
konsolidasi perbankan dalam sistem keuangan dan meningkatkan stabilitas perbankan. Paket reformasi keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama, peningkatan kompetisi atau persaingan antar bank. Maksudnya pemerintah dan BI memberikan izin pembukaan bank baru. Yang kedua, implementasi regulasi prinsip kehati-hatian, misalnya adopsi NOP atau Net Open Position dan penerapan Basel Capital Account of 1988 untuk menghitung kecukupan modal dan batas pinjaman. Kemudian promosi efektivitas instrumen pasar uang, dan yang terakhir pengenalan sistem suku bunga dan nilai tukar yang lebih mengambang. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya spekulasi defisit dan untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kebijakan gebrakan Sumarlin, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 1991. Pemerintah dan Bank Indonesia menjalankan kebijakan uang ketat karena pemerintah terus meningkatkan meskipun suku bunga cukup tinggi. Kebijakan ini berangsur-angsur dilonggarkan mulai tahun 1993. Akibatnya inflasi meningkat pada tahun berikutnya. Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengembalikan penerapan kebijakan uang yang ketat dengan cara menaikkan suku bunga. Selanjutnya pada periode 1995 sampai 1997 terjadi peningkatan pemerintah kegiatan investasi domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.